Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Unung pada materi Matematika Teknik 1 tentang determinan. Kita lanjutkan apa itu pengertian dari determinan. Determinan setiap matrik bujur sangkar A yang berukuran n kali n dapat dikaitkan dengan suatu skalar yang disebut determinan matrik tersebut dan ditulis dengan det A atau harga mutlak A atau nilai dari determinan matrik A. Untuk menghitung determinan orde n, terlebih dahulu kita diberikan cara untuk menghitung determinan orde 2. Bagaimana cara menghitung determinan orde 2? Yaitu kita ketahui bahwa komponen atau elemen-elemen dari matrik A itu baris pertama ada A11, A12, A21 dan A22 itu baris keduanya. Kemudian untuk menghitung determinan dari matrik A ini, maka dikalikan dulu determinan utamanya, ya, diagonal utamanya kita kalikan. A11 dikalikan A22 dikurangi A21 dikalikan A12, ya. Ini nilai dari determinan orde kedua. Contohnya, ya, jika ada determinan A yang elemennya baris pertama kolom pertama ini yaitu min 2, min 5, sedangkan kolom kedua 2, min 4, maka hasilnya adalah diagonal utamanya dulu dikalikan min 2 kali min 4 dikurangi diagonal sekundernya min 5 dikalikan min plus 2. Jadi determinan dari A ini adalah 23. Kalau ada soal seperti nomor 2 ini, kita mencari berapa nilai dari K, ya, kita tetap mengalihkan diagonal utamanya dulu. Ini diagonal pokoknya atau diagonal utama 2 kali K, 2K, kemudian 4 kali 3 yaitu min 12 dikurang min 12 sama dengan 12, maka 2K sama dengan 24, sedangkan K nya yaitu 12. Ini kalau ada soal silakan kalian hitung hasilnya. Determinan K hasilnya min 10, sedangkan determinan B hasilnya 0, ya. Silakan kalian hitung sendiri. Kemudian bagaimana untuk orde 3, determinan matrik orde 3 atau 3 kali 3 itu ada metode Sarrus, ya. Metode Sarrus, langkah pertama yaitu salin kembali kolom 1 dan kolom 2, kemudian ditempatkan di sebelah kanan tanda determinan. Ya, mana kolom 1 dan kolom 2? Ini kolom 1, A11, A21, A31, sedangkan kolom kedua A12 dan seterusnya. Ini kita pindah ke kanan. Ya, pindah ke kanan, kemudian kita kalikan determinan utamanya. Ya. Determinan langkah kedua yaitu jumlah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal utama. Ya, nyatakan jumlah hasil kalinya adalah plus, ya. Ya, A11 dikalikan A22 dikalikan A33 plus diagonal sebelahnya A12 dikalikan A23 dikalikan A31, kemudian plus lagi A13 dikalikan A21 dikalikan A32. Ini sama dengan dijumlahkan semua, kita tandai atau simbolkan dengan A plus. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan mengalihkan elemen-elemen diagonal sekundernya dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal sekunder. Ya, mana diagonal sekunder? Yaitu A31 dikalikan A22 dikalikan A13. Ya, kemudian plus diagonal di sebelahnya diagonal sekunder.
A32 dikalikan A23 dikalikan A11 plus ya A33 dikalikan A21 dikalikan A12. Ini dijumlahkan, kita tandai atau simbolkan dengan A min. Kemudian berapa nilai dari determinan A? Maka determinan A sama dengan A plus min A min ya. Ini adalah cara atau metode SARUS ya. Kemudian contoh soalnya, kalau ada determinan dari matrik ya, baris pertama 3, 4, min 1, baris kedua 4, 6, 2, baris ketiga 8, min 2, 3. Kemudian kita langkah pertama tadi, yaitu salin dua kolom pertama di sebelah ya, dua kolom pertama di sebelahnya. Berarti kolom pertama ya dan kolom kedua kita pindah ke sebelah kanan. Kemudian dikalikan seperti yang tadi ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Maka dia diagonal utamanya itu sama dengan 1, 2, 6 ya. Sedangkan diagonal sekundernya sama dengan min 12. Berapa nilai dari determinan ini ya? Berarti diagonal utama ya dikurangi dari diagonal sekunder. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder, berarti determinan tersebut nilainya adalah 138. Kemudian ada determinan transpos ya, atau transpos dari determinan, yaitu diperoleh ya, biasanya dituliskan dengan kalau ini D-nya adalah A misalnya ya, maka A aksen atau A dengan lambang transpos A pangkat T transpos ya. Diperoleh dari determinan tersebut jika baris-baris dari determinan tersebut diganti dengan kolom-kolom yang bersesuaian atau sebaliknya. Kolom dijadikan baris, baris dijadikan kolom ya. Misalnya seperti ini contohnya ya. Baris pertama 4, 5, 6, baris kedua 8, 9, 10, baris ketiga 11, 12, 13. Kalau kita mau mencari determinan transposnya, maka baris dijadikan kolom 4, 5, 8 ya. Semua baris dijadikan ke kolom atau kolom dijadikan baris ya. Ini seperti kita contohkan pada order 2 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Maka kalau ditranspos determinan transposnya ya dibalikkan ya. Baris dijadikan kolom, kolom dijadikan baris ya. Paham determinan transpos itu ya. Kemudian bagaimana dengan sifat-sifat dari determinan? Yang pertama sifatnya adalah determinan dari suatu matrik itu sama dengan determinan transposnya ya. Jadi nilai dari determinan sama dengan determinan transposnya, itu sifat yang pertama. Misalnya ini ada kolom matrik A, kolomnya 7, min 4, 3, 2 ya. Maka kalau kolom ini dijadikan baris 7, min 4 ya, yang kolom kedua dijadikan baris kedua 2, 1. Maka kalau kita hitung itu sama nilainya ya, 26, 26 ya. Itu berlaku untuk baris maupun kolom ya. Kemudian sifat yang kedua, matrik persegi yang mempunyai baris atau kolom 0, maka determinannya sama dengan 0 ya. Ya, misalnya ini determinan B. Ternyata baris kedua mempunyai elemen-elemen 0. Maka ini kalau kita hitung determinan B ini sama dengan 0. Ini juga ada determinan C yang sama dengan elemen-elemennya 0 itu pada kolom ketiga. Tadi baris ya. Sekarang kolom ketiga yang sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga,
determinan dari suatu matriks A yang salah satu baris atau kolomnya dikalikan dengan skala K, maka determinannya berubah menjadi K kali determinan tersebut. Ya. Misalnya ada matriks dengan komponen 2 min 3 min 1 4. Maka kalau kita kalikan baris kedua dengan 7, maka sama dengan ya min 3 dikalikan 7 2 1. 4 kali 7 sama dengan 28. Maka ya determinan ini hasilnya 5. Kemudian kalau yang ini kita cari harga determinannya, maka sama dengan 35. Jadi ya, determinan kedua ini sama dengan 7 dikalikan determinan pertama. Itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, suatu determinan jika salah satu baris atau kolomnya mempunyai faktor yang sama, maka sudah dapat difaktorkan. Contohnya, ya, kita faktorkan ya baris pertama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 4 sama dengan 12. Maka determinan pertama ini sama dengan 3 dikalikan determinan kedua ini. Ya. Sama ini juga. Ya. Pada kolom kedua ini kita mempunyai faktor yang sama, 4. Ya. 4 ya. 4 kali, kalau kolom yang lainnya tetap sama. 4 kali min 1 sama dengan min 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali min 3 sama dengan min 12. Kalau kita kalikan determinan pertama ini, maka akan sama dengan 4 dikalikan determinan kedua. Itu sifat dari determinan yang keempat. Sifat yang kelima, bahwa determinan dari suatu matriks yang salah satu baris atau kolomnya ditukar dengan baris atau kolom yang lain, maka nilai determinan matriks tersebut berubah menjadi negatif. Ya, negatif dari determinan semula, ditukar, ya, saling ditukar. Misalnya ada determinan 7, 2, kemudian ada min 5, 3. Ini sama dengan, kalau kita kalikan, maka determinan tersebut sama dengan 3, 1. Bagaimana baris pertama ditukar dengan baris kedua? Kita tukar. Baris pertama kita tukar dengan baris kedua. Hasilnya berlawanan, yaitu negatif 3, 1. Itu sifat yang kelima. Sifat yang keenam, determinan dari suatu matriks persegi yang mempunyai dua baris atau kolom yang sama adalah sama dengan 0. Mempunyai baris atau kolom yang sama. Ini barisnya sama dengan baris kedua. Baris pertama sama dengan baris kedua. Maka hasilnya adalah 0. Lah, yang ini kolomnya yang sama, ya. Kolom pertama sama dengan kolom ketiga, maka hasilnya adalah 0. Kemudian sifat yang ketujuh, bahwa determinan dari suatu matriks persegi yang salah satu baris atau kolomnya merupakan kelipatan dari baris atau kolom yang lain adalah sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Kita lihat, karena kolom kedua kelipatan kolom keempat, maka determinan B ini sama dengan 0. Kolom kedua, mana kolom kedua? 2 min 4 min 6 min 2. Kolom keempat 2 min 2 min 3 min 1. Kelipatan 2. 2 1.
min 4, min 2, min 6, min 3, min 2, min 1. Maka kalau kita kalikan, kalau kita cari, determinannya adalah sama dengan 0. Dibuktikan ya. Sifat ke-8. Sifat ke-8, determinan dari suatu matrik persegi A ya, A, I, J berdimensi N yang baris ke min, baris ke I, kolom ke J ya, terdiri dari elemen-elemen yang dapat diuraikan menjadi suku binomium ya. Maka determinannya sama dengan determinan A yang barisnya ke I, kolomnya ke C, diganti dengan suku binomium yang pertama ditambah determinan A yang baris ke I, kolom ke C, diganti dengan suku yang kedua. Contohnya ya, kalau kita punya matrik ya, kolomnya 8, 9, 5, 6, kemudian kita uraikan ya menjadi suku binomium ya. 8 ini kan sama dengan 5 plus 3. Sedangkan 5 bisa juga kita uraikan menjadi 4 plus 1. Sedangkan baris yang kedua itu tetap 9, 6. Ini sama saja nanti bahwa matrik 8, 9, 5, 6 sama saja dengan 5, 9, 5, 9, 4, 6 plus matrik 3, 9 ya, 1, 6. Kita hitung yang matrik ini berapa hasilnya, apakah sama dengan matrik yang kita coba menjadi suku binomium ya. Bisa dihitung ya, kalian bisa membuktikannya ya. Kemudian ada sifat yang ke-9. Ini sering disebut dengan sifat ya, atau disebut dengan dalil utama determinan ya. Determinan tidak berubah jika elemen-elemen suatu baris atau kolom setelah dikalikan suatu bilangan tetap kemudian ditambahkan pada elemen-elemen suatu baris atau kolom yang lain, tidak akan berubah ya, tetap hasilnya. Misalnya ini saya notasikan A1 B, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 ya. Jika kita kalikan baris kedua dikalikan faktor K, baris kedua dikalikan faktor K, kemudian ditambahkan ke baris yang lain. Misalnya ditambahkan ke baris ke 1, baris pertama. Baris kedua dikalikan K, K kali A2 ya, dijumlahkan ke baris ke 1. Seperti ini. Sama juga atau dijumlahkan ke baris yang ketiga. Ini ketiga determinan ini sama hasilnya ya, sama hasilnya. Atau kolomnya sekarang, kolom pertama dikalikan K, A1 kali K, A2 kali K, A3 kali K, kemudian dijumlahkan ke kolom yang lain, misalnya dijumlahkan ke kolom kedua, itu sama saja dengan atau dijumlahkan ke kolom ketiga. Ketiga determinan ini sama hasilnya, sama besarnya, makanya dinamakan dalil utama determinan. Sifat yang ke-10,
Sifat yang ke-10 yaitu determinan dari suatu matriks segitiga adalah sama dengan produk atau hasil kali elemen-elemen diagonalnya. Ya. Maaf ya. Ini ya. Misalnya ini adalah segitiga bawah ya. Dengan order ketiga. Dengan order 3. Maka ya, determinan ini nanti kalian bisa menghitungnya sendiri dengan diuraikan ya. Akan sama dengan diagonalnya. Determinan diagonalnya hasilnya ya. 3 kali min 1 kali 5 sama dengan 15. Silakan saudara buktikan ya. Kemudian misalnya segitiga atas ini dengan order ke-4 ya, ini. Maka hasilnya nanti yaitu min 3 kali min 2 kali 4 kali 1. Hasilnya 24. Itu sifat yang ke-10. Jadi ada 10 sifat dari determinan. Silakan kalian bisa membuktikannya dengan contoh-contoh yang lain. Sekarang yaitu sistem penyelesaian sistem persamaan linier atau SPL, sering disingkat SPL, dengan determinan atau metode Cramer. Ya. Saudara perhatikan, kalau ada sistem persamaan linier dengan dengan notasi seperti ini, maka kalau kita menjadikan matrik koefisien ya, matrik A itu adalah koefisien pokok ini. A1, A21 dan AN1 sampai AN ke N. Ini adalah koefisien matrik A. Kemudian matrik X adalah ini koefisien atau variabel-variabel yang tidak diketahui yang akan dicari ya, X1, X2 sampai Xn. Kemudian ada matrik B. Matrik B ini adalah elemennya adalah B1, B2 sampai ke B ke N. Ini adalah suatu konstanta. Sehingga A kali X sama dengan B. Aturan Cramer atau metode Cramer. Contohnya, jika ada sistem persamaan linier sebagai berikut. X, Y, Z, 2Z sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi yang akan kita cari adalah X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Dengan metode Cramer. Kita cari matrik A. Matrik A. Kemudian matrik X. X, Y, Z. Ada matrik B. Ini. Kita cari determinan A-nya berapa. Determinan A-nya berapa sama dengan berapa? Ya. Kalau kita cari determinan A-nya ini sama dengan min 10. Kemudian kita cari determinan A1 dengan menggantikan ini dengan diganti dengan B. Dilihat ya. Dilihat. Terus kita cari determinan A1 ini hasilnya min 10. Maka X sama dengan determinan A per determinan A1 per determinan A. Min 10 per min 10 sama dengan 1. X-nya sama dengan 1. Sedangkan Y itu dicari dengan mencari determinan 2. Digantikan ya, yang baris kolom kedua ini digantikan dengan
B, matrik B. Ya. Kemudian dihitung berapa determinan A, 2, ternyata hasilnya adalah min 20. Sehingga Y sama dengan determinan A2 per determinan A. Min 20 per min 10 sama dengan 2. Demikian juga untuk mencari Z. Mencari Z yaitu kita mencari determinan A3 dengan menggantikan kolom ketiga dengan matrik B. Ya. Kemudian dihitung A3 berapakah? Determinan A3 hasilnya adalah 10. Maka Z sama dengan determinan A per determinan A3 per determinan A. Ya, 10 per min 10, min 1. Sehingga X, Y, dan Z sudah ketemu. Ya, X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya min 1. Itulah cara memakai aturan Cramer. Itu pun berlaku untuk orde 2, orde 3, dan orde tingkat tinggi. Ibu kira cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar, semoga kalian sukses. Kita tutup dengan doa dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.